Acara pertama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Husaini. Kepada beliau kami Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami hormati Bapak Ketua Pokja 3 Tata Kelola Satuan Pendidikan BPP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak yang menjadi peserta kali ini. Kemudian Bapak Ibu Guru. Singkatnya hadirin yang hadir di kegiatan kali ini. Tidak lupa teman-teman panitia yang saya cintai. Pertama-tama mari dengan tiada bosan kembali kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini 3 hari dari kemarin kita masih mendapatkan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa berkegiatan dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Kasubag Umum BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Bu Haja Lilis Meningrum SE. Alhamdulillah beliau baru dilantik menjadi Kasubag Umum BPMP NTB pada tanggal 12 Juni yang lalu. Ini ke-12 hari belum menjabat, jadi menggantikan Ibu Dr. Anda Haja Sri Sukriyani yang memasuki purna tugas sebagai Kasubag Umum BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Ketua Pokja Tata Kelola Satuan Pendidikan
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Anus Takiuddin, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami muliakan, dan seluruh peserta panitia pelaksana, Bapak Ibu narasumber. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan inayahnya sehingga alhamdulillah pada hari ini merupakan hari terakhir kegiatan kita, dan apa yang Bapak Ibu lakukan 3 hari ini cukup memberikan kontribusi terhadap tujuan kita bersama adalah meningkatkan tata kelola dan fungsi satuan pendidikan menjadi satu ujung tombak untuk meningkatkan prestasi dan hasil belajar anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik, dan kebijakan-kebijakan kementerian tentunya disesuaikan dengan keadaan yang saat sekarang ini menjadi problem atau masalah di dunia pendidikan kita. Kompetensi guru yang terbatas, kemudian yang kedua hasil belajar siswa kita yang belum begitu menggembirakan buat kita, terutama penguatan karakter, literasi, numerasi, itu masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh program apapun yang kita lakukan. Hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya di provinsi kita Nusa Tenggara Barat. Untuk literasi numerasi masih pada posisi yang belum menggembirakan, kemudian penguatan karakter yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri masih sedang untuk kita lakukan untuk kita terus tingkatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi bersama dengan Balai Guru Penggerak, bersama dengan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ini adalah 3 UPT kementerian yang ada di provinsi untuk saling bersinergi bersama-sama mengkawal pendidikan kita di Nusa Tenggara Barat dengan tupoksi masing-masing UPT. Ya, kalau Balai Guru Penggerak, Bapak dan Ibu sering berhubungan dengan Balai Guru Penggerak karena mereka berbicara tentang peningkatan kompetensi, berbicara tentang bagaimana komite pembelajaran yang ada di sekolah penggerak, bagaimana pelatih ahli ada di sekolah penggerak. Untuk yang mengkawal itu semua adalah Balai Guru Penggerak. Sementara LPMP, BPMP adalah mengkawal tata kelola pada satuan pendidikannya, termasuk sarana prasarana dan pembiayaannya. Ini pembagian tugas 3 UPT. Dan ini untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Ada yang bertanya, Pak Irfan, Pak Haji, ya kalau di Kota Bima itu biasanya panggil Pak Haji gitu, Pak Haji, kok ndak ke Bima misalnya, kok ndak kumpul-kumpul guru kepala sekolah untuk peningkatan dan pelatihan kompetensi. Dan itu ranahnya di BGP, Bapak dan Ibu. Kita mengumpulkan Bapak dan Ibu, guru kepala sekolah, pengawas pada saat kita berbicara tentang tata kelola, kemudian bagaimana pemanfaatan dana BOS, kemudian bagaimana menyusun rencana kerja anggaran satuan pendidikan, bagaimana rapot pendidikan menjadi dasar pendataan, dasar untuk melakukan perencanaan yang berbasis data. Ini semua adalah tugas BPMP. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, 2 peningkatan kompetensi PTK, kemudian ditambah dengan penguatan tata kelola di satuan pendidikan, maka kita mengharapkan keterpaduan 2 UPT ini membawa transformasi di semua satuan pendidikan. Transformasi satuan pendidikan, Bapak dan Ibu, bertujuan yang pertama adalah bagaimana satuan pendidikan bisa mandiri, bisa mengelola dirinya sendiri dengan berbagai sumber daya yang ada, kemudian melakukan peningkatan yang berkenaan dengan sumber daya yang ada. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah anak-anak kita ada di sekolah. Anak-anak kita itu setiap pagi
pergi ke sekolah. Tetapi belum tentu sekolah menerima mereka itu dengan nyaman dan aman serta menyenangkan. Menjadikan satuan pendidikan yang aman, menyenangkan, kemudian mereka betah di satuan pendidikan, itulah tugas kita. Itulah tugas kita, membuat anak-anak kita itu aman di satuan pendidikan, nyaman dalam menerima pembelajaran. Itulah hasrat kita untuk kita lakukan bersama-sama. Ya, kalau anak-anak kita sudah tidak nyaman, tidak aman, dan tidak menyenangkan di satuan pendidikan, maka selesai dalam artian mereka tidak ada tempat lagi. Ya, karena tempat mereka itu di satuan pendidikan itu waktunya itu jauh lebih panjang daripada waktu mereka di luar di satuan pendidikan. Mulai pagi sampai siang. Kalau anak-anak ini tidak kita buat nyaman, maka mereka akan lari ke tempat untuk menyamankan dirinya. Dan inilah yang menjadi permasalahan satuan pendidikan kita di rapot pendidikan, bahwa sekolah yang tidak kondusif itu banyak. Salah satunya adalah anak-anak tidak menyenangkan, anak-anak tidak nyaman, anak-anak tidak merasa bahwa sekolah itu merupakan tempat yang paling nyaman dan paling aman buat mereka. Dan di tempat itu juga Bapak dan Ibu kita bisa menghindari, bisa meminimalisir itu semua dengan kehadiran Bapak dan Ibu guru. Nah, sebagaimana Pak Anies Baswedan dulu waktu pertama menjadi menteri, beliau mengatakan bahwa guru itu bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Guru bukan lagi ini, tetapi guru adalah inspirasi. Guru adalah penyemangat. Guru adalah yang memberikan semangat kepada anak-anak kita. Jadi fungsi guru pada saat sekarang ini adalah penyemangat buat anak-anak kita.